You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak yang hari ini boleh beribadah bersama. Saya mengajak kita akan bersama-sama menyiapkan hati sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga kesempatan kami bersama-sama akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, secara khusus bagi anak-anak kami di dalam masa muda mereka. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, pada pagi hari ini saya rindu kita sama-sama untuk melihat bagian firman Tuhan. Saya menyiapkan satu presentasi PowerPoint buat kita. Karena itu bisa tolong ditampilkan. Tema yang diberikan untuk kita pikirkan pada pagi hari ini adalah Aku dan Tuhanku. Aku dan Tuhanku. Nah, ini hal yang menarik untuk kita sama-sama pikirkan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menason buat kita, bahwa di sekolah ini kita merindukan anak-anak bukan hanya memahami tentunya ilmu yang tinggi, tetapi juga boleh punya pengenalan akan Tuhan. Karena itu hari ini kita mulai dengan sesi ini, Aku dan Tuhanku. Nah, ini hal yang menarik untuk sama-sama kita perhatikan. Ada banyak ayat yang bisa kita angkat di dalam Alkitab, tetapi pagi hari ini saya rindu mengangkat hanya satu ayat di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36. Next slide. Mari kita membaca bersama-sama. Saya akan bacakan bagi kita. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, coba perhatikan kata-kata yang muncul di dalam ayat ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Menarik sekali di dalam kitab Roma ketika Paulus menuliskan begitu dalam tentang pemahaman akan Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Maka di akhir Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, ini ayat yang terakhir sebelum berpindah ke Roma pasal 12, Paulus menyampaikan satu doksologi. Apa itu doksologi? Adalah nyanyian pujian kemuliaan kepada Allah. Jadi suratnya belum selesai. Surat Roma itu sampai 16 pasal, tetapi ketika sudah menguraikan begitu dalam tentang Allah yang adalah juru selamat di dalam Kristus, maka kita melihat Paulus seolah-olah berhenti sejenak dan menaikkan pujian kepada Allah. Dan ini bagian penutup akhir dari pujian Paulus. Dia mengatakan sebab segala sesuatulah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Nah, pagi hari ini Kak Alex ingin mengajak kita belajar bersama
Kalau kita bicara aku dan Tuhanku, mari lihat dari apa yang Paulus sampaikan. Bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang dia hubungkan dengan Allah. Hidup Paulus adalah hidup yang dikoneksikan dengan Allah. Perhatikan istilah yang digunakan, dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia. Nah, ini menarik untuk sama-sama kita perhatikan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai istilah berikut ini. Next slide. Nah, ini di dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan New International Version, from him, and through him, and to him are all things. To him be the glory forever. Amen. Ini menarik untuk memperhatikan ini seperti kita sedang belajar bahasa Inggris. Ada 3 tenses sebenarnya yang mewakili pemahaman ayat ini. From him itu bicara tentang the past, apa yang terjadi, yang sudah terjadi. Lalu bicara through him, itu bicara sekarang, now. Dan to him, ini bicara future. Menarik sekali hidup Paulus dia kaitkan dengan Allah. Dan saya rindu pagi ini juga adik-adikku, bapak ibu guru kita semua belajar melihat siapa Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengenal dia dan kita mengalami hidup yang boleh benar-benar berelasi dengan Kristus. Saya ingat pertama kali belajar ayat ini, ada seorang kakak rohani yang mengajarkan dengan lagu di dalam bahasa Inggris ya. Dari ayat berbahasa Inggris Roma 11 ayat 36. Saya coba nyanyikan. Teman-teman, adik-adik bisa menikmati, mengikuti dengan mic tetap di mute ya. Untuk kita menghayati, salah satu memang cara yang mudah untuk mengingat sesuatu adalah menyanyikannya. Ya, Pak Menason banyak buat lagu itu ya. Jadi itu juga kekayaan buat kalian di sekolah metodis. Biarlah ini juga saya coba nyanyikan bagian lagu dari ayat ini. For from him and through him and to him all things, to God be the glory forever. Amen. For from him and through him and to him all things, to God be the glory forever. Amen. Ya, lagunya simple, hanya diulang 2 kali. For from him and through him and to him all things, to God be the glory forever. Amen. Untuk mudah mengingat khotbah saya pagi ini, biarlah kalian boleh ikut menyanyikan sekali lagi lagu ini ya. Saya turunkan nadanya sedikit ya. For from him and through him and to him all things, to God be the glory forever. Amen. For from him and through him and to him all things, to God be the glory forever. Amen. Kita akan melihat 3 kata yang penting dari ayat ini. Kita mulai dari kata yang frasa yang pertama. Next slide. Nah, di dalam ayat ini Paulus mengkaitkan hidupnya dengan mengkaitkan segala sesuatu adalah dari dia. Nah, teman-teman, kalau kita memperhatikan ayat ini, next slide, mari lihat sebentar di dalam terjemahan yang lain, di dalam TSI atau terjemahan sederhana Indonesia,
Menerjemahkan Roma 11 ayat 36, perhatikan yang Kak Alex buat dalam warna merah. Karena hanya Allah saja yang menjadikan segala sesuatu. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan bahwa ketika Alkitab berbicara tentang manusia, maka kita melihat bahwa Alkitab menyatakan manusia adalah ciptaannya Allah. Itu fakta yang disampaikan oleh Alkitab. Kitab Kejadian yang mencatat awal mula segala sesuatu, mencatat awal mula dunia ini, termasuk awal mula manusia. Manusia bukanlah kebetulan adanya. Manusia bukanlah tanpa perencanaan, terjadi melalui proses evolusi yang panjang. Tetapi firman Tuhan jelas menyatakan bahwa manusia adalah ciptaannya Allah. Dan ini nampaknya yang Paulus sadari waktu dia mengatakan, karena segala sesuatu dari Dia. Wow, mari ingat betul, kita hadir dalam dunia ini, relasi dengan Allah adalah hal yang seharusnya teman-teman dan saya miliki, karena kita ini adalah ciptaannya Allah. Saya mau sedikit mengelaborasi hal ini. Bagaimana menghayati diri kita sebagai ciptaannya Allah. Tema aku dan Tuhanku ini bukan sesuatu tambahan dalam hidup kita, tetapi sebuah realita kehadiran kita yang diciptakan oleh Tuhan. Next slide. Nah, ini Alkitab menyatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 bahwa manusia bukan hanya ciptaan Allah, tetapi manusia adalah puncak ciptaan Allah karena manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Nah, fakta ini menarik untuk kita perhatikan karena manusia diciptakan oleh Allah, maka pertanyaan yang sederhana begini. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Kalau Allah menciptakan manusia, pertama kali manusia dicipta, untuk siapa Allah menciptakan manusia? Secara teologis kita menjawabnya, Allah menciptakan manusia untuk dirinya. Kita diciptakan oleh Allah untuk dirinya. Supaya kita yang boleh mengalami kehidupan yang diberikan oleh Allah. Next slide. Tuhan merindukan. Nah, ini yang saya pikir sangat berbeda dengan ciptaan lain. Tuhan merindukan ada personal relationship with God. Teman-teman dan saya, kita bukan ciptaan biasa. Kita ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan juga kita diberikan sebuah kemampuan untuk mengalami relasi dengan Allah yang berbeda dengan ciptaan lainnya. Saya mengutip kalimat dari seorang bernama Nicky Gamble, seorang teolog dari Inggris. Dia mengatakan dalam slide berikut ini, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Perhatikan, saya sengaja memilih gambar ini, gambar yang mengingatkan kita, ini katanya generasi colokan gitu ya. Apalagi kalau kita belajar dari rumah begini, HP mesti di-charge, laptop mesti di-charge. Kayaknya paling takut kalau lagi belajar tahu-tahu HP-nya baterainya habis dan seterusnya. Tapi ini juga menggambarkan realita yang menarik kalau kita perhatikan bahwa kita dicipta untuk hidup dalam relasi dengan Allah. Dan bayangkan, ketika manusia merasa tidak membutuhkan Allah, sebenarnya itu adalah sebuah kehidupan yang digambarkan selalu ada rasa lapar, selalu kosong, dan ada sebuah perasaan yang hilang. Aku dan Tuhanku bukan basa-basi. Ini bukan tema kosong. Tapi ini adalah kebutuhan dasar kita yang adalah ciptaan yang dicipta oleh Allah, dicipta untuk berelasi dengan Allah. Karena itu, boleh lihat di next slide. Tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan. Perhatikan, Kak Alex khusus menggarisbawahi,
tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan atau yang dapat terus bertahan. Selalu akan ada sesuatu yang hilang. Itu karena kita diciptakan untuk hidup di dalam hubungan dengan Allah. Teman-teman, dua hal yang saya garis bawahi. Siapa yang bisa memuaskan kita? Ya cuma Allah. Hubungan dengan siapa yang bisa terus-menerus bertahan dan sifatnya kekal? Hanya hubungan dengan Allah. Teman-teman punya orang tua, teman-teman punya teman, nanti satu waktu kalian mungkin juga berumah tangga. Saya mau tanya, ada nggak orang tuamu, sahabatmu, nanti suami atau istrimu yang tidak bisa mati? Wow, manusia pasti punya batas untuk hidup. Tetapi waktu kita menyadari kalimat ini, kenapa ya kita selalu ingin relasi yang terus bertahan? Terus bertahan. Sebenarnya ini mencerminkan bahwa teman-teman dan saya diciptakan untuk Allah yang bisa memberikan kepada kita relasi yang bersifat kekal dan memuaskan itu. Karena itu, next slide. Sekali kita memiliki hubungan dengan Allah, maka tujuan dan arti kehidupan akan menjadi semakin jelas. Saya harap kesadaran bahwa segala sesuatu itu dari Allah membuat kita pun juga benar-benar mencari Tuhan, menempatkan hidup kita di dalam Tuhan dengan serius. Teman-teman, kekristenan bukan sekedar bicara agama. Kekristenan bukan sekedar bicara ritual yang harus dilakukan. Tetapi kekristenan sejati adalah relasi dengan Allah. Dan waktu kita memiliki relasi itulah, maka tujuan hidupmu akan jelas. Arti hidupmu akan jelas. Banyak anak remaja milenial sekarang bingung ngapain hidup, begitu ya. Dikit-dikit saya baca, wah ada yang bunuh diri lah. Ngapain? Saya nggak berguna hidup. Ngapain saya hidup? Kalau engkau punya hubungan dengan Allah, kau tahu untuk apa kau hidup. Tuhan terima kasih. Kau ciptakan aku untuk berelasi denganmu. Kau ciptakan aku supaya dalam hidupku yang muda ini, aku memberkati orang lain, menjadi garam dan terang di dunia ini. Semua itu Tuhan sudah nyatakan. Makanya kiranya engkau terus, waktu engkau belajar di sekolah ini, ada kesempatan ibadah, kesempatan kita baca renungan sama-sama. Itu bukan basa-basi, itu bukan sekadar ritual. Tapi milikilah hubungan dengan Allah yang membawa tujuan dan arti kehidupanmu akan semakin jelas. Saya melanjutkan beberapa slide lagi. Next. Manusia hanya bisa menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya. Kadang-kadang kita pikir yang bisa memuaskan itu apa? Uang. Wah, uang nggak bisa memuaskan, teman-teman ya. Karena uang ada batasnya. Yang bisa memuaskan kita hanyalah pencipta kita. Ada satu tokoh penting. Kalian mungkin kenal tokoh ini karena rumus-rumusnya. Next, coba lihat siapa namanya. Blaise Pascal. Tapi ternyata dia juga seorang Kristen yang committed. Beberapa buku rohani dia tulis dari perenungannya akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Perhatikan dia menuliskan kalimat ini di dalam bukunya. Hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tetap tidak akan memuaskannya. Karena hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Teman-teman, kalau yang ngomong ini orang biasa, kita bilang, aduh, lu ngomong apaan sih? Kalau yang ngomong ini orang bodoh, maaf ya. Orang tidak terpelajar, ala lu ngomong lah. Karena lu bodoh aja, jadinya Tuhan-Tuhan begitu ya. Kayaknya, karena nggak mau mikir, ya udahlah, Tuhanlah segala-galanya. Tapi waktu saya perhatikan, ini orang pintar luar biasa. Tapi dengan rendah hati dia mengatakan, yang bisa memuaskan hanya Sang Pencipta. Kiranya ketika engkau belajar, hidup bertumbuh terus dalam kehidupanmu, engkau bisa menikmati bahwa kepuasan sejati hanya ada di dalam Allah. Bisa tolong next slide? Maaf mungkin apakah ada gangguan, tapi nanti teman-teman bisa lihat ya. Saya menuliskan next slide di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang ke-9.
Bahkan pengkhotbah mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Sehingga kesimpulan kita dari kata atau frasa pertama, segala-galanya dari Dia. Next. Itu berarti kepuasan sejati tidak akan pernah kita dapatkan dari ciptaan. Baik itu seseorang ataupun sesuatu, namun kepuasan sejati hanya dari pencipta. Lihat ya, kategorinya beda. Ciptaan tidak bisa memuaskan secara penuh. Yang bisa memuaskan kita hanyalah pencipta. Aku dan Tuhanku, sekali lagi ini kebutuhan kita. Yang adalah manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Bukan horizontal. Ini yang horizontal itu kategorinya ciptaan. Bukan horizontal yang bisa memuaskan kita, tapi hanya vertikal. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Ini bagian pertama. Yang kedua, next slide. Nah, di dalam terjemahan tadi yang kita baca, segala sesuatu adalah dari Dia. Yang kedua, oleh Dia. Apa sih artinya oleh Dia? Bahasa Inggris tadi dalam lagu yang saya ajarkan menggunakan istilah through Him. Jadi perhatikan ya, segala sesuatu dari Dia, tetapi sekarang ini juga through Him. Itu berarti ditopang oleh Dia. Nah ini menarik nih. Segala sesuatu dari Allah, Dia sumber segala-galanya. Karena itu kita harus melekat sama sumber. Tetapi segala yang kita miliki sekarang, now, itu ditopang oleh Dia. Through Him. Nah perhatikan terjemahan sederhana Indonesia menggunakan istilah berikut. Next slide. Karena hanya Allah saja yang menjadikan segala sesuatu. Nah, dan perhatikan. Dan segala sesuatu berlangsung melalui Dia. Atau terjemahan lain, segala sesuatu itu ditopang oleh Dia. Nah, jadi teman-teman, bukan cuma kita ngerti, oh Tuhan sumber segala-galanya. Tetapi sekarang ini saya hidup sendiri, saya nggak butuh Tuhan. No. Kenyataan bahwa segala-galanya ditopang oleh Tuhan, ini membuat kita pun terus harusnya memiliki relasi dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Next slide. Di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24 ada 3 kebanggaan yang manusia biasanya banggakan. Dan ini sebenarnya mirip seperti tadi ya. Ini semua kategorinya ciptaan. Makanya Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Teman-teman, 3 hal ini sebenarnya yang biasanya manusia banggakan dalam hidup ya. Kebijaksanaan, pintar, kekuatan, kekayaan. Kalau anak muda 2 yang pertama ya, cerdas, kuat, punya fisik yang baik. Kalau kekayaan masih numpang orang tua ya. Tetapi bukan ini kebanggaan sejati. Ketika kita sekarang ini hidup, kita itu ditopang oleh Dia. Karena itu perhatikan apa yang Tuhan katakan. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini seirama saya pikir dengan Yeremia 17 ayat 7 ya. Next slide. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kehidupan ketika kita jalani keseharian kita, biarlah kita pun tetap melihat aku dan Tuhan, ya Tuhan yang nopang kita. Teman-teman, kamu bisa pintar, bisa sekolah sekarang, bisa diterima, bisa kemudian punya akses online seperti ini, bisa ikut ibadah, bisa ikut orientasi, masa orientasi di sekolah. Bisa punya orang tua yang punya biaya menyekolahkan kamu, bisa punya keluarga yang mengasihi kamu. Ini semua ditopang oleh Tuhan.
Tuhan bukan cuma sumber, tetapi ketika semua yang adalah ciptaannya itu berlangsung saat ini, Dia juga sedang menopang segalanya. Jadi di sini saya mengingatkan kita, jangan butuh Tuhan sewaktu-waktu. Kita nggak butuh Tuhan sewaktu-waktu. Kalau mau ujian, mau ulangan, baru cari Tuhan. Ada pergumulan keluarga, baru cari Tuhan. Tapi karena Tuhan hadir saat ini, Dia menopang segala sesuatu, andalkan Tuhan dalam keseharianmu. Satu waktu saya ingat ada satu peristiwa. Ketika saya pagi-pagi datang ke kantor, lalu kemudian ada seorang adik yang kerja di tempat kami, pelayanan sama-sama. Dia seorang perempuan, dia kos. Lalu pagi-pagi dia datang ke kantor, lalu dia bilang begini. Dia di kosannya itu ternyata pelihara ikan mas, teman-teman ya. Jadi pagi-pagi dia datang, terus dia bilang begini, Kak Alex, tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Begitu ya. Coba next slide ya. Jadi waktu dia cerita begitu, kaget juga gitu ya. Oh, ikan mas kok bunuh diri? Maksudnya karena pagi-pagi dia menemukan ada 2 ekor ikan masnya yang lompat keluar akuarium dan tergeletak di atas karpet di kamarnya dan mati. Jadi kemudian kami diskusi lah ya. Kita diskusi agak bercanda. Oh, ini mungkin ikan yang tidak disetujui relasinya oleh orang tua. Lalu mereka lompat berdua begitu ya. Tapi secara sederhana yang kami temukan, ikan itu bebasnya di mana, teman-teman? Coba, kalau ada akuarium seperti di gambar ini, ikan itu bebasnya di mana? Di luar air atau di dalam air? Saya pikir sih orang juga pasti tahu ya. Ikan itu bebasnya di dalam air. Mungkin kamu bilang, wah tapi airnya kan cuma sedikit, satu bowl kecil seperti itu. Tetapi itulah kebebasan yang sejati. Kebebasan yang mengalami kehidupan yang benar. Jadi walaupun mungkin mungkin dia bilang, oh, saya ikan reformasi, saya lahir di masa reformasi, saya mau lompat keluar dari air. Maka waktu dia keluar dari air, sebenarnya ikan itu sudah MPP, mati pelan-pelan. Teman-temanku, kebebasan seperti apa yang kita cari? Banyak orang tahu sih, ini sumbernya semua dari Tuhan. Tapi waktu menjalani, seolah-olah Tuhan, stay out from my life. It's my life. Kita lupa bahwa sebenarnya mengandalkan Tuhan itu berarti kita terus berelasi dengan Tuhan, terus berserah kepada Tuhan. Aku dan Tuhanku bukan cuma karena Dia mencipta, tetapi aku dan Tuhanku karena Dia Allah yang hadir menyertai dan aku harus menyerahkan hidupku saat ini kepadanya. Kebebasan sejati bukan di luar Tuhan, tetapi di dalam Tuhan. Next, ada ayat yang Yesus ingatkan kepada murid-muridnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan kalimatnya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman, waktu engkau menjalani studimu nanti, ingatlah Tuhan menyertai. Bapak Ibu yang mengajar, sekolah yang punya sistem pendidikan, ingatlah Tuhan menyertai. Karena itu kita bisa berdoa, kita bisa menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita bisa terus berseru kepada Dia. Kehadirannya nyata dan memimpin kita. Segala-galanya dari Dia, Dia sumber. Tapi bukan hanya dari Dia, ketika berlangsung semuanya, ingatlah Tuhan menopang. Di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan sekarang, tujuan semua ini untuk apa? Next slide. Kepada Dia. For from Him, and through Him, and to Him. Wow, ini menarik sekali. Ayatnya sangat singkat, tapi Paulus mengingatkan kita kepada seluruh esensi hidup kita. Semuanya dari Tuhan. Sekarang ini ditopang oleh Tuhan. Dan semuanya harusnya bagi kemuliaan Tuhan. Kepada Dia. It's not for us. It's all for Him. For His glory. Teman-teman, kita jadi sadar ya.
bahwa sebenarnya semua ini yang Tuhan berikan sama kita itu bukan milik kita, tetapi Tuhan pinjamkan kepada kita. Karena itu di dalam kehidupan kita perlu membedakan. Next slide. Semuanya punyanya Tuhan. Makanya kita mengerti God's ownership. Tuhan yang punya segala-galanya. Lalu bagian kita apa? Bagian kita ini yang seringkali sekarang banyak dipakai bahkan dalam ilmu manajemen, our stewardship. Jadi bagian kita adalah penata layan. Pemiliknya Tuhan. Nah, ini harus ingat ya, jangan terbalik, jangan merasa ini saya punya, ini saya punya. Seringkali saya melihat bahwa banyak orang lupa diri. Dia lupa bahwa kepintaran yang dia miliki itu dari Tuhan. Tuhan pinjamkan. Waktu yang kita punya itu dari Tuhan. Tuhan pinjamkan. Keluarga yang kita punya itu Tuhan pinjamkan. Tuhan izinkan kita nikmati. Nah, sekarang respon kita adalah bagaimana kita memaksimalkan, menggunakan, bahkan memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang memberikan segalanya bagi kita. Di dalam Alkitab ada kisah tentang talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Hal yang menarik adalah apa? Itu bukan talenta milik hamba itu. Itu talenta milik tuannya. Tetapi selama tuan itu belum kembali, maka hamba itu harusnya melipat gandakan talenta itu. Memakainya dengan baik. Melipat gandakannya. Dan waktu tuan itu pulang, dia akan mendapatkan. Karena memang semuanya milik tuannya. Teman-teman, saya pikir ini cara pandang yang menarik untuk kita lihat hidup ya. Bahwa hidup ini benar kayak kata lagu ya, adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Pakai dengan baik, pergunakan dengan baik, stewardship dengan baik. Ingat, bukan kemuliaan kita, tapi bagi Allah. Dan waktu kita mengerjakannya, kita pun bisa selalu ingat untuk rendah hati. Kalau teman-teman berhasil di sekolah, nilainya bagus, luar biasa. Offline kamu bagus, online juga bagus. Wow, jangan, puji diri, haleluya, sayalah segala-galanya. No, puji Tuhan, haleluya. Dialah sumber segalanya. Karena itu semuanya bagi Dia. Ketika karaktermu makin bertumbuh, seperti yang tadi Pak Menason bilang, kita merindukan karaktermu makin serupa dengan Kristus. Kamu makin rendah hati. Kamu makin kreatif. Karena Kristus adalah kreatif juga ya. He's the creator. Kamu juga makin punya belas kasihan. Kamu makin hormat sama orang lain. Mengasihi sesama. Itu adalah bagian yang teman-teman dan saya harus bangun. Karena begitu banyak hal yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Belajar di rumah tuh nggak gampang. Ya. Sambil main game kadang-kadang gitu ya. Kita pikir ya waktunya masih banyak. Tahu-tahu udah mesti kumpul tugas gitu ya. Mungkin waktu di rumah kita dengan santainya jadi kaum rebahan. Kelihatannya sih ngikutin tapi sambil rebahan. Saya ingin mengajak kita punya perspektif yang benar bahwa ini kesempatan yang Tuhan sedang berikan. Karena itu jadilah steward yang baik. Steward yang bertanggung jawab. Dan next, everything is for His glory. Ya, jadi kiranya itu yang boleh menjadi bagian kita. Bisa tolong next slide? Next lagi, kita masuk aplikasi penutup. Apa kira-kira bedanya kalau kamu, adik-adikku, teman-temanku punya perspektif aku dan Tuhanku itu menyeluruh. Semuanya dari Dia, semuanya ditopang oleh Dia, dan semuanya harusnya bagi kemuliaannya. Saya pikir ada nasihat dalam kitab Amsal, next slide. Bagi kita yang berserah kepada Tuhan, Amsal 23, 17, 18 mengingatkan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Itu permulaan pengetahuan ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang yang sadar betul bahwa Tuhan adalah segalanya buat hidupnya,
tentunya tidak akan main-main sama dosa. Nggak iri lihat orang berdosa. Ih, enak banget ya. Jadi anak Tuhan malah nggak boleh nonton porno, nggak boleh malas, nggak boleh, ih enak banget dia orang berdosa. Bisa nonton porno, bisa malas-malesan. No. Bagianmu dan bagianku yang mengenal siapa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, memberikan hidup yang baru kepada kita. Jangan iri lihat orang berdosa. Tapi takutlah akan Tuhan senantiasa dan masa depanmu sungguh ada. Next slide. Ya. Ingat, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apa yang mesti dibangun dalam hidupmu untuk bisa terus mengalami dan mengenal Allah? Next slide. Saya ingat selalu dengan gambar ini. Ini gambar yang dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Bapak Dawson Trotman membuatnya dalam satu istilah, ini ilustrasi roda. Menarik ya, karena memang ini bentuknya seperti roda. Dan dia mengatakan sama seperti roda, yang muter itu, roda itu yang putar porosnya teman-teman ya. Makanya dia mengatakan di pusat hidup orang Kristen harus ada Kristus. Sudahkah kau terima Yesus dalam hatimu? Tapi bukan hanya itu. Ada dua jari-jari. Satu yang vertikal hubungan dengan Allah. Satu yang horizontal hubungan dengan sesama. Hubungan dengan Allah, saya bicara kepada Allah, itu namanya doa. Allah bicara kepada saya melalui firman. Dan bukan hanya itu, relasinya juga horizontal dengan sesama. Sesama anak-anak Tuhan, orang percaya ke dalam, kita rajin bersekutu. Dan bagi dunia yang belum kenal Tuhan, keluar kita bersaksi. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini keindahan hidup rohani. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Aku dan Tuhanku ada relasi. Dan buah dari relasiku dengan Tuhan, aku berbuah jadi berkat bagi sesama. Jadi kiranya teman-teman boleh menjalani hari-harimu ke depan dengan terus mengingat segala-galanya dari Dia. Waktu kita jalani pun ditopang oleh Dia. Dan semuanya pada akhirnya bagi kemuliaan Allah. Miliki relasi dengan Tuhan, bangun terus. Saya pikir gambar ini yang tercermin sejak sekolah minggu. Kalau kamu ke gereja, sudah dikasih tahu bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari. Nah itulah yang juga dipraktekkan di sekolah kita. Kerinduan terus bertumbuh, kenal Tuhan. Karena aku dan Tuhanku sekali lagi bukan basa-basi. Tapi orang yang punya relasi dengan Tuhan akan serius, bertanggung jawab, jalani hidupnya. Karena tahu ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk dia menjadi penata layan yang baik. Apa yang berubah? Next slide. Oh, yang berubah ya cara belajarmu berubah. Banyak cara karena kita di rumah mesti disiplin, belajar disiplin, belajar tidak menunda-nunda tugas. Saya harap cara belajarmu berubah. Karena apa? Ada Tuhan yang tahu. Kalau kesulitan cari Bapak Ibu Guru, tapi jangan lupa berdoa juga begitu ya. Tuhan tolong ini. Mulai bosan, ayo serahkan diri sama Tuhan. Dia hadir kok dalam hidup kita sekarang, waktu kita menjalani waktu-waktu pandemi ini. Dan nanti juga, next slide. Apalagi yang berubah? Cara bergaulmu juga berubah. Kalau dulu ada orang-orang yang bergaul untuk merusak orang lain. Saya ingat anak-anak SMA tuh bisa begitu rupa ya, sama-sama jadi kelompok untuk kejahatan, kira-kira gitu ya. Untuk menikmati dosa. Kelompok yang saling pinjem-pinjeman video porno. No way. Engkau akan bergaul dengan berbeda. Kenapa? Tuhan, Engkau Allahku, ini hidup yang Kau berikan. Aku mau jadi berkat bagi sesama. Sehingga pertanyaannya pagi ini, kalau sungguh-sungguh aku dan Tuhanku, Engkau dan Tuhan punya relasi yang dalam, bagaimana hidupmu? Next slide, kiranya ini jadi pertanyaan yang kita renungkan. Bagaimana dengan hidup kita? Kiranya Tuhan menolong kita serius melihat dan mengingat Dia Allah yang hadir dalam hidup kita. Kalex tutup dengan menyanyikan kembali lagu tadi. Kalau kalian masih ingat, boleh ikut nyanyi ya.
For from Him, and through Him, and to Him, all things. To God be the glory forever. Amen. For from Him, and through Him, and to Him, all things. To God be the glory forever. Amen. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, dari mula segala-galanya. Segala-galanya saat ini Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyertai. Dan kepadamu jugalah seluruhnya kami persembahkan hidup kami, waktu kami, kepintaran kami. Semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami belajar firman-Mu mengawali seluruh kegiatan kami, baik hari ini maupun di semester ini. Dan biarlah kami ingat terus sepanjang waktu bahwa Engkaulah sumber segala-galanya. Engkau menopang semuanya, dan bagimulah segala kemuliaan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pendeta Alex untuk firman Tuhannya sangat memberkati kami semua. Kami atas nama SMA Metodis ucapan terima kasih atas pelayanannya Pak. Tuhan Yesus memberkati.